Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan mempelajari berbagai model pembelajaran berbasis digital yang berkembang dalam pendidikan modern dan mata kuliah strategi pembelajaran. Materi ini akan dibahas secara bertahap, mulai dari konsep hybrid learning, kemudian dilanjutkan konsep blended learning, kemudian flipped classroom, gamification, dan game-based learning. Sebelum masuk ke hybrid learning, perhatikan konsep mobil hybrid yang menggabungkan dua sumber energi untuk menghasilkan kinerja yang lebih efektif. Mobil hybrid tidak hanya menggunakan satu sistem tenaga, melainkan mengombinasikan dua sistem yang saling melengkapi, di mana mobil hybrid bergerak dengan bantuan motor listrik dan juga mesin bensin. Sehingga, konsep inilah yang menjadi dasar hybrid learning, yaitu menggabungkan dua pendekatan pembelajaran dalam satu sistem yang terintegrasi. Berbagai ahli menjelaskan hybrid learning memungkinkan peserta didik belajar melalui kombinasi interaksi langsung dan pemanfaatan teknologi digital. Di antaranya ada Simon Degnan, Sarah Orok, dan Sally Sastir. Berikut adalah ilustrasi hybrid learning, di mana hybrid learning merupakan model pembelajaran yang mengombinasikan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring. Kedua metode tersebut digunakan secara bersamaan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih fleksibel dan efektif. Terdapat tiga jenis hybrid learning, yaitu hybrid concurrent, hybrid paralel, dan hybrid adaptif. Hybrid concurrent atau hybrid serentak adalah mahasiswa yang hadir di kelas dan mengikuti cara daring belajar pada waktu yang sama dengan materi yang sama. Berikut adalah contoh hybrid concurrent atau hybrid serentak, di mana perkuliahan yang disiarkan melalui Zoom atau Google Meet saat dosen mengajar di ruang kelas. Berikut adalah gambaran dari hybrid paralel, di mana hybrid paralel dibagi ke dalam kelompok yang belajar secara daring maupun luring sesuai jadwal yang telah ditentukan. Contoh hybrid paralel, satu sesi untuk mahasiswa di kampus, sesi identik lainnya untuk mahasiswa jarak jauh terjadi pada dua waktu yang terpisah. Model ini banyak digunakan ketika kapasitas ruang belajar terbatas atau saat pembelajaran bergilir. Sedangkan hybrid adaptif adalah peserta didik menentukan apakah mengikuti kelas secara langsung atau secara daring tanpa mengurangi kualitas pembelajaran. Contoh hybrid adaptif yaitu grup di kampus berada di laboratorium, sedangkan jarak jauh menerima data yang dihasilkan dari lab atau laboratorium. Gambar ini menunjukkan implementasi hybrid learning dalam berbagai situasi pembelajaran. Teknologi berperan sebagai penghubung antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online. Hybrid learning memiliki kelebihan dan kekurangan, di mana hybrid learning memiliki kelebihan berupa fleksibilitas, akses belajar yang luas, dan efisiensi waktu. Namun, model ini membutuhkan perangkat teknologi, jaringan internet yang baik, dan kesiapan dosen maupun peserta didik. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Benda apakah ini? Apakah fungsi dari benda ini? Dan bagaimana cara menggunakannya? Ya, jadi benda ini adalah sebuah blender, di mana blended learning yaitu mencampurkan berbagai komponen menjadi satu kesatuan. Berikut adalah blended learning yang dianalogikan seperti sebuah blender. Dalam blender berisi buah-buahan dan tambahan es, di mana buah-buahan seperti buah utama kita analogikan seperti tatap muka, memberikan interaksi langsung dan pengalaman belajar yang bermakna. Kemudian susu sebagai pembelajaran online menambah fleksibilitas, variasi, dan memperkaya sumber belajar, sehingga hasilnya merupakan blended learning. Perpaduan keduanya menghasilkan pengalaman belajar yang lebih lengkap, lezat, dan berkualitas. Dapat dikatakan bahwa blended learning merupakan perpaduan antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online yang dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran, di mana blended learning melibatkan sesi kelas tatap muka yang juga disertai aktivitas online, tidak menggantikan kelas tatap muka, melainkan untuk melengkapi dan membangun konten yang dibahas di kelas. Berikut adalah jenis-jenis blended learning: rotation model, flex model, self-learn model atau a la carte, dan enriched virtual model. Jenis blended learning yang pertama yaitu rotation model, di mana rotation model terbagi atas 4, yaitu station rotation model, lab rotation model,
flipped classroom model, dan individual rotation model. Rotation model merupakan salah satu bentuk blended learning di mana peserta didik berpindah dari satu aktivitas belajar ke aktivitas lainnya. Berikut adalah station rotation model. Dalam station rotation model, peserta didik belajar melalui beberapa stasiun kegiatan yang berbeda sesuai tujuan pembelajaran. Berikut adalah lab rotation model, di mana model rotasi lab ini sama seperti rotasi stasiun. Namun, dalam kasus ini pembelajaran online terjadi di laboratorium komputer khusus. Berikut adalah individual rotation model. Model ini memungkinkan peserta didik untuk memutar melalui stasiun, tapi pada jadwal individu yang telah ditetapkan oleh guru. Individual rotation memungkinkan setiap peserta didik memiliki jalur yang berbeda sesuai kebutuhan dan kemampuan. Selanjutnya, flipped classroom. Flipped classroom ini membalik pola pembelajaran tradisional. Materi ini dipelajari terlebih dahulu di rumah, sedangkan waktu di kelas digunakan untuk diskusi dan pemecahan masalah. Hybrid learning yang kedua, flex model. Flex model ini sebagian besar pembelajaran dilakukan secara online, sehingga pembelajaran bersifat sangat fleksibel. Pada flex model, sebagian besar kegiatan berlangsung secara online dengan pendampingan guru atau dosen sesuai dengan kebutuhan. Self-guided model atau a la carte, peserta didik dapat mengikuti pembelajaran secara online untuk memperdalam materi atau sebagai tambahan materi. Kemudian untuk enriched virtual model, pembelajaran ini lebih banyak dilakukan secara online dibandingkan dengan tatap muka secara langsung. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari blended learning. Jadi, apa beda blended dan hybrid learning? Meskipun sering dianggap sama, blended learning dan hybrid learning memiliki fokus yang berbeda. Blended learning sering berfokus pada strategi pembelajaran, sedangkan hybrid learning berfokus pada mode kehadiran peserta didik. Berikut adalah perbedaan antara blended dan hybrid learning. Model pembelajaran flipped classroom. Menurut Bergman and Sams, pengajaran langsung dipindahkan dari ruang kelas ke ruang individu belajar siswa, dan waktu tatap muka digunakan untuk aktivitas pembelajaran yang lebih bermakna. Intinya adalah flipped classroom membalik urutan tradisional proses belajar, sehingga materi dipelajari di rumah secara mandiri sebelum kelas, dan waktu kelas dimanfaatkan untuk diskusi, pemecahan masalah, praktik, dan penerapan konsep. Berikut adalah alur flipped classroom. Sebelum kelas, siswa mengakses materinya secara mandiri. Kemudian, persiapan yaitu siswa memahami materi awal dan mencatat hal-hal yang belum jelas, sehingga ketika face-to-face di kelas, dilakukan diskusi, tanya jawab, dan kolaborasi, dan setelah kelas dilakukan refleksi atau pengumpulan tugas atau proyek. Apa karakteristik utama flipped classroom? Yaitu pemanfaatan teknologi, belajar secara mandiri, kemudian pembelajaran kolaboratif, dan terakhir adalah pemecahan masalah. Manfaat dari flipped classroom yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa, kemudian meningkatkan keterlibatan siswa, hingga memfasilitasi pembelajaran mandiri, kolaborasi, berpikir kritis, dan penyelesaian masalah. Selanjutnya, kita membahas model pembelajaran gamification. Gamification berasal dari dua kata, yaitu ada kata game atau permainan, kemudian dari kata asi atau isasi artinya proses menjadikan, sehingga ketika digabung, gamification adalah proses membawa elemen game ke dalam konteks yang berbeda. Dalam hal ini adalah proses belajar. Apa inti konsep dari gamification? Menggunakan unsur-unsur mekanik game untuk memberikan solusi praktikal dengan cara membangun ketertarikan kelompok tertentu. Unsur mekanik seperti apa? Yaitu poin, mengumpulkan poin dalam game, kemudian ada medali, peringkat, level, tantangan, dan reward. Nah, secara singkat, dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran ditambah dengan elemen game menghasilkan pembelajaran yang menarik dan bermakna. Itulah konsep dari gamification. Adapun kelebihan dan kekurangan gamification, di antaranya adalah gamification mampu meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar siswa, namun jika tidak dirancang dengan baik, peserta didik dapat lebih fokus pada hadiah daripada tujuan belajar. Model pembelajaran yang terakhir yaitu game-based learning, di mana game-based learning ini berbeda dengan gamification. Secara etimologi,
dapat kita artikan bahwa game-based learning sebagai pembelajaran yang berbasis permainan. Menurut pendapat ahli, di antaranya ada Mark Prensky, kemudian James Ogilvy, dan Carl M. Karp, memberikan pernyataan tentang game-based learning. Berikut adalah contoh game-based learning, seperti game edukasi matematika, simulasi laboratorium virtual, game sejarah interaktif, dan permainan kuis edukatif. Adapun ciri utama game-based learning adalah bagaimana menggunakan permainan sebagai media belajar sehingga peserta didik belajar sambil bermain, di mana di dalam proses belajar terdapat aturan, tantangan, dan tujuan permainan, sehingga mendorong interaksi dan keterlibatan aktif siswa atau peserta didik, dan dapat membantu melatih problem solving dan berpikir kritis. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan game-based learning. Berikut adalah perbedaan secara inti gamification dan game-based learning. Kita lihat dulu bahwa gamification merupakan pembelajaran ditambahkan unsur permainan agar lebih menarik dan memotivasi siswa. Sedangkan game-based learning, pembelajaran dilakukan melalui permainan itu sendiri untuk memahami materi. Sehingga gamification intinya adalah belajar ditambah dengan elemen game, sedangkan game-based learning adalah belajar melalui game. Nah, berikut contoh sederhana gamification, yaitu guru memberi poin dan saat siswa mengerjakan tugas. Sedangkan contoh dari game-based learning adalah siswa memainkan game matematika untuk menyelesaikan soal dan memahami konsep. Akhirnya kita tiba pada akhir video ini. Mari kita mengecek pemahaman Anda tentang blended learning dan hybrid learning. Diberikan situasi, silahkan menentukan apakah situasi ini blended atau hybrid learning. Silahkan mempost video ini untuk menuliskan jawabannya di kolom komentar. Baik, akhirnya kita tiba pada akhir video ini. Mari kita mengecek pemahaman Anda tentang blended learning dan hybrid learning. Diberikan situasi, silahkan menentukan apakah situasi ini blended atau hybrid learning. Silahkan mempost video ini untuk menuliskan jawabannya di kolom komentar. Baik, kita akan membahasnya. Sebelum menghadiri sebuah seminar dengan materi cara kerja otak, beberapa hari sebelumnya para peserta diminta untuk menonton sebuah video tentang bagian-bagian otak. Apakah blended atau hybrid? Adalah blended learning. Kenapa blended learning? Sebelum siswa masuk di kelas, siswa sebelumnya diminta untuk menonton sebuah video, artinya diminta untuk belajar mandiri. Soal selanjutnya, apakah blended atau hybrid? Ya, ini adalah hybrid learning. Menggabungkan proses dua model pembelajaran, yaitu secara online dan secara offline. Soal selanjutnya, berikut adalah soal terkait gamification dan game-based learning. Silahkan menjawab dengan pause video ini. Baik, kita akan membahasnya. Siswa belajar sejarah melalui permainan petualangan digital yang mengharuskan mereka menyelesaikan misi untuk memahami peristiwa sejarah. Apakah A atau B? Ini adalah game-based learning. Pembelajaran yang berbasis permainan. Selanjutnya nomor 2, guru memberikan poin dan leaderboard kepada siswa yang aktif menjawab pertanyaan di kelas. Apakah gamification atau game-based learning? Gamification, karena memanfaatkan elemen-elemen dari game. Selanjutnya, dalam pembelajaran matematika, siswa memperoleh level dan reward setiap kali berhasil menyelesaikan latihan soal. Apakah gamification atau game-based learning? Ya, ini adalah gamification yang memanfaatkan elemen